pakai tumbler besi yang isi air full sama koper, sampai kopernya juga hancur. Gini, pukulin dari jam 3 sampai jam 8 pagi. Panci yang masih ada minyak, gua panasin nih buat nyiram lu. Anak juga sempat kena pukul. Terus bolak-balik ke psikolog anak akibat perbuatan kamu. Habis kebikin saya, suami saya pengen nikahin Inara. Inara Rusli. Waktu dia mepet Kak Inara, dia pakai bahasa Al-Quran. Dia agamanya Kristen. Jadi Inara juga marah sebetulnya. Iya. Padahal itu pengacaranya dia waktu Kasus perselingkuhan dan perceraian. Kamu dan si Inara nggak akan kami lepaskan. Oh, termasuk Inara juga diancam berarti? Iya, lalu kalian mau dimati. Dia selalu bangga bahwa dia menikahi lebih dari 200 wanita dan pernah berpacaran dengan 112 wanita. Semua wanita katanya butuh dia. Kenapa lu namanya sialan? Lu namanya sialan, lu ambil data. Ya bukan anakku. Lu ambil data dari BIN. Kenapa? Ampun. Kenapa lu namanya dia sialan? Ya, itu tadi adalah video yang sempat viral di TikTok. Jadi di depan saya sudah ada Mbak Ratu. Ini adalah korban KDRT-nya. Iya. Ya. Dan ini patah tangannya sekarang berarti ya? Jadi enamel siku itu kan sempat bergeser. Bergeser ya? Iya, sama ada robekan di otot dan ini syaraf. Oke, akibat KDRT itu. Akibat. Oke, di sebelahnya juga ada Mas Jajang. Betul. Ya, dari Hapusan Xiaombing and Partner. kuasa hukumnya Mbak Ratu ya? Betul. Oke, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga anggota Komisi 9 DPR RI dari Partai Amanat Nasional dari PAN. Ketemu lagi di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Ini ada Mbak Ratu yang minta bantuan ke kita, mau cerita kronologisnya ya. Jadi gimana, Mbak udah nikah sama, ini pengacara? Pengacara. Suami Mbak ini masih suami berarti ya? Iya, untuk saat ini masih suami secara status hukum. Ini pengacaranya artis terkenal itu benar? Iya. Oke. Terus ini kejadiannya sampai tangan begini tuh gimana, Mbak? Saat apa itu? Saat jadi jam 3 malam itu tuh saya pas masih tertidur gitu. Kan kalau misalkan di apartemen itu satu studio, di atas itu ada saya, dia dengan anak, di bawah ada ART. Nah, dia tiba-tiba lempar handphone ke kepala saya secara kenceng. Terus dia bilang, "Lu ngapain mengambil data BIN untuk ya itu yang perempuan-perempuan?" Dia chat gitu kan, sampai ngirim video nggak pakai baju. Padahal saya nggak chat semua perempuan itu gitu. Oh, kamu lagi, dia marah gara-gara dia tahu kamu. Iya, katanya tuh saya ngecek data BIN karena kan dia taunya saya orang IT. Oke, data BIN apa sih sebenarnya? Data Badan Intelijen. Jadi ngecek kayak apa Disduk Capilnya. Oh, kamu bisa begitu? Ya ada lah temen mungkin yang Oke. bisa seperti itu. Nah, ketika di sana saya coba untuk gak respon karena kan ya nggak mau buat keributan. Tapi sebelumnya dia memang udah ngajak ribut terus tanpa saya cari masalah, juga dia yang cari masalah. Nah, setelah dari sana dia mulai nambah lagi tuh. Handphone lagi dibanting, terus barang-barang yang ada di tempat itu dari mulai kosmetik, terus juga alat-alat mandi semua dilempar-lemparin gitu. Karena anak sedang tidur, saya coba untuk menenangkan, bawa anak ke kamar mandi. Anak bangun dong? Iya, anak bangun, saya bawa ke kamar mandi, terus saya kunci, dia matiin exhaust kamar mandi, sampai akhirnya kan kita ngap keluar lagi. Di sana makin parah lagi. ART tuh udah nangis-nangis, udah Pak tolong udah stop gitu. Tapi dia juga mau pergi, diancam nggak boleh. Nah, pas di depan video yang sempat viral itu sebenarnya pas saya udah keluar kamar mandi. Nah, dia lempar lagi sambil video. Oke, kita putar videonya ya. Iya. Kenapa lu namanya sialan? Lu namanya sialan, lu ambil data. Ya bukan anakku. Lu ambil data dari BIN. Kenapa? Ampun. Kenapa lu namanya dia sialan? Oh, ini kejadian yang tadi nih, yang udah keluar dari kamar mandi dia lempar lagi. Oke.
Jadi ART itu tuh karena nangis di pojokan dia nggak bisa keluar, dia sempet video. Tapi ketahuan. Jadi langsung video aja, dia langsung matiin, makanya cuma sebentar. Nah, gak lama kemudian dia makin parah lagi. Pakai tumbler besi yang isi air full sama koper, sampai kopernya juga lumayan agak hancur gitu. Dan itu yang dijadikan barang bukti di kepolisian. Oke, jadi tumbler besi itu dilempar ke kamu? Apa? Di gini, pukulin. Dipukulin kemana? Iya, ke tangan, kepala juga sampai benjol 2 dan ada penyumbatan darah juga. Oke. Nah, abis itu juga ke punggung dan itu berkali-kali kenceng gitu. Iya. Kamu nangis jerit apa? Iya, ngejerit gitu, Iya. teriak gitu kan, minta tolong, tapi karena memang akses private jadi gak ada yang nolong gitu. Itu kejadian dari jam 3 sampai jam 8 pagi. Jam 3 sampai 8 pagi. Anak kamu gimana tuh? Ngeliatin itu sempat nangis-nangis juga. Dan dia nggak mikirin psikologis anaknya nangis-nangis lihat ibunya digituin. Bahkan sebelumnya anak juga sempat kena pukul juga gitu. Dan saya tuh sempat juga ibaratnya nge-WA ke ibunya minta tolong gitu. Bahkan ART sempat minta tolong karena sesekali sempat kena pukul gitu anak tuh. Cuman ya emang nggak, responnya kurang gitu. Oke, terus kalau koper? Koper ya itu sama dibanting juga ke badan kamu. sama kepala gitu. Ke badan, kepala, tangan. Jadi selalu nyasar area sini gitu. Terus? Jadi dia marah gara-gara dia curiga kamu ngecekin data-data cewek-cewek itu. Iya. Oke. Dan cewek-cewek itu kamu taunya dari mana? Cewek-cewek itu. Jadi aku juga jadi kan dia sempat ngasih yang Instagram tuh. Gitu kan, awalnya lihat dari sana, wih kok dia ngirim-ngirimin kayak gini gitu. Ngirimin kan. apa ya? Ngirimin video dia nggak pakai baju gitu. Kan apalagi sempat posting tuh di Instagramnya. Sebenarnya niat saya untuk mitigasi resiko hukumnya gitu, karena kan takutnya dilapor pornografi. Ada juga yang sempat nelpon mau ngelaporin pornografi, akhirnya gara-gara saya hapus. dikirim foto itu. Ya, termasuk dengan yang dia posting nggak pakai baju, cuma sempak aja gitu. Dia posting dengan kesadaran penuh di sosial media dia. Iya, dan dia ini pengacara kan? Iya, dan dia tuh bilang katanya calon duda kaya raya yang ganteng kayak gitulah gitu. Calon duda kaya raya. Oh, mungkin karena sering ngamberin nggak pakai baju karena mungkin badannya bagus kali ya. Kalau gue nggak mungkin perut gue gendut gini. Kayak gitu. Terus? Nah, sejujurnya itu nggak, karena sudah saking terbiasanya, bahkan ibaratkan urusan dengan PSK juga sudah terbiasa. Jadinya coba untuk mematikan perasaan sendiri gitu untuk sakit hatinya. Kecewa mungkin kecewa. Tapi saya cuma menjalankan tugas saya sebagai seorang istri, mitigasi resiko hal tersebut gitu. Makanya kamu urusin tuh Instagram postingannya. Iya gitu, untuk hapus, dan itu pun permintaan dari ibunya, hapus aja katanya, hapus gitu. Pada saat saya memang masih mengelola itu, karena kan dia sempat minta ke saya sebagai orang IT dan saya juga ngajar digital marketing untuk ngebantu nge-up itu gitu Instagram punya dia. Saya sering ngingetin gitu, apalagi kan dia juga sempat dilaporkan tuh gara-gara suka ngeviral-viralin orang kayak gitu gitu, ngegas ke orang gitu kan, sampai sempat dilaporin UITE pencemaran nama baik. Ngegas apa? Jadi dia ini kan selalu merasanya superior dan di atas rata-rata orang-orang tuh menurut dia bodoh lah gitu. Ini pengacara bener Mbak? Iya. Oke, terus? Jadi dia sempat ngatain katanya ijazahnya palsu kayak gitu-gitu, dan itu dilaporkan di Polda Metro Jaya. Terus? Dia nggak mau ngurusin, akhirnya aku yang ngurusin sampai SP3-nya. Kan dia yang pengacara? Jadi kalau untuk masalah sendiri dia nggak berani untuk menghadapi. Jadi selalu minta entah ibu apa istri untuk beresin gitu. Oke, terus? Kayak gitu. Nah, sementara kan ya untuk urusan hal seperti itu kan ada biaya gitu yang harus dikeluarkan gitu sampai SP3, dan sudah banyak lah, apalagi kan ada perempuan yang sampai mau lapor pelecehan gitu gara-gara dia ngirimin video ini. Jadi ada perempuan
mau ngelaporin dia. Iya, sempat gitu kan, ini pelecehan nggak sih katanya gitu. Oh, perempuan itu dikirimin gambar Video. loh. Buset. Itu dia ngirimin gambar dia, Iya, video dia ke perempuan itu. iya. Nah, perempuan dia itu siapa? Jadi secara random aja dia sering dikenal di Instagram, tiba-tiba minta nomor gitu, WA-an kayak gitu. Oh, jadi dia ngirim random Iya, ke cewek-cewek di belum Instagram, bertemu pun. ngirim video. Ini dijayba-jayba. Serius, itu dia apa orang lah? Apa bukan dia kali? Kan dia pengacara, harusnya tahu undang-undang dong, gimana sih? Ya, Nah, saya nggak percaya. aktualnya Itu begitu. begitu, dan memang ini nomornya ini. Iya, cuman jangan kasih lihat tuh. Cowok punya soalnya. Iya, iya, iya. Oh iya, 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 iya. Dan- Terus cewek itu mau ngelaporinnya gimana? Sempat mau laporin kayak pelecehan gitu, cuman Terus? saya minta maaf lah akhirnya. Hmm. Mohon maaf ya Mbak, itu di luar kontrol saya. Hmm. Saya juga udah bingung cara ngingetinnya kayak gimana. Alhasil dia jadi nggak jadi ngelaporin. Tapi dia ngubungin kamu. Ngubungin saya jadinya. Kok tahu kamu istrinya? Iya, nge-DM ke Instagram gitu. Dia tahu kamu istrinya. Iya. Terus juga sempat juga dari dari universitas, karena yang dia sempat nge-posting nggak pakai baju itu mau ngelapor pornografi, saya minta maaf gitu. Mohon maaf Ibu, ya ini masalahnya itu tuh kan beliau sempat ngisi di tempat kami. Pada Wajar. tahu gitu, maksudnya sempat ada narasumber lah gitu Iya. sebagai seorang pengacara gitu. Jadi anak-anak pada tahu ini contoh yang tidak pantas. Jadi saya sendiri yang mohon maaf gitu. Sering kayak gitu. Makanya ya itu balik lagi, saya cuman bertugas untuk mitigasi resiko itu karena Oke. ujung-ujungnya saya juga yang harus ngeberesin gitu. Nah, saya mau tanya, waktu tadi ada perempuan yang mau laporin dia gara-gara dia ngirimin video itu tadi, kamu negur dia nggak? Itu lagi nggak bisa ditegur karena kadang dia kalau lagi over ke perempuan itu dia sampai ngeblok dulu gitu ke saya walaupun saya istrinya. Loh, dia tahu dia mau dilaporin? Dia nggak peduli, Oh, dia nggak peduli? nggak peduli. Karena dia bilang dia tuh kalau lagi mode kayak gitu ngerasanya ya saya kebal hukum kayak gitu. Oh gitu, benar Iya. dia ngomong begitu. Dia sempat posting kayak gitu, kebal hukum kayak gitu kan. Jadi cuman dia tuh sempat ngapus yang merasa kebal hukum tuh semenjak yang ada laporan dia mau naik gitu. Yang dari lawyer yang dia bilang bahwa ijazahnya palsu, akhirnya dilaporkan di Polda Metro. Itulah yang saya beresin sampai SP3 waktu itu. Jadi sebenarnya batin secara psikis itu tuh nahannya udah sangat luar biasa, hampir juga gitu. Oke, gini. Ini berhubungan dengan kamu bilang awal keributan misalkan wanita-wanita gitu ya. Iya. Sejak kapan kamu atau tahu dari mana kamu wanita ini? Kamu yang mergokin langsung kah atau emang ada yang Jadi dia itu tuh kan kenapa bisa semarah itu? Sebelumnya dia tahu kalau saya orang IT yang bisa ngecek track record gitu. Jadi itulah yang sempat saya akhirnya waktu kerja sama dengan ibunya untuk mencari dia, loncat ke sana kemari cari perempuan begitu lewat aplikasi hijau. Itu saya tuh yang ngebuka track record itu gitu, aplikasi apa aja yang digunakan, terus kapan dia pesen, di hotel mana, di apartemen mesen mana. apa nih? Mesen Lewat kayak micet gitu. Oh, ketahuan sama kamu. Iya gitu. Kamu tegur nggak dia? Ditegur. Terus apa katanya? Ya kalau misalkan dia udah ketahuan tegur ya balik lagi nantinya tuh hovering, nangis-nangis kayak gitu, bisa minta maaf, Terus kamu nggak lagi-lagi, maafin? ya kayak gitu. Sorry, saya mau tanya, kamu kerja IT di mana? Punya IT consultant. Oh, jadi apa ya? Ngapain tuh? Jadi saya jadi tertarik sama IT ya. Jadi kalau saya kan karena dulunya kuliah di Telkom University Informatika, sering buat IT development gitu, research and development gitu kan. Akhirnya bangun perusahaan lah di IT, bangun aplikasi. Nggak, biasa bisa ngapain aja nih di perusahaan ini? Bikin aplikasi kayak Android, iOS gitu kan. Terus ya website juga, di government juga Sosial sering. media gitu dia ngapain? Ya, sosial media itu lebih ke digital marketing gitu untuk naikin SEO lah, kayak gitu. Nah, selain itu juga
posisi kan akademisi, jadi perusahaan ini juga sering kayak untuk pelatihan manajemen, business development gitu. Nah terus habis itu sekarang kamu udah lapor ke polisi belum nih? Sudah, jadi per tanggal 3 itu dibawa sama security yang nolongin. Di mana nih kejadiannya? Di Jakarta Barat, di apartemen. Oh jadi bawa ke Polres Jakarta Barat? Iya, di Polres Metro Jakarta Barat. Pada saat itu langsung ke unit PPA. Itu kan dia mau minyak panas. Posisinya di bawah ada anak. Jadi pagi-pagi itu tuh pas saya disiksain ART bikin sarapan. Nah, ada kan panci yang masih ada minyak banyak tuh untuk ngegoreng. Dia hidupin. Nah, gua panasin nih buat nyiram lu biar cacah sekalian. Dia ngomong gitu? Iya. Dan itu kenapa selama ini nggak speak up, karena 1 bulan full, hampir 2 bulan tuh isolasi diri. Karena kan kata-katanya kalau gue punya pistol lu udah gue tembakin, kaki lu mau dibuntutin 1 katanya. Terus kalau bisa lu gue santet biar perut lu penuh pak. Dan itu ada di recording gitu. Ada? Ada. Kamu record tuh? Iya, karena itu pertengahan disiksa itu udah bingung mau pergi akses private dan kepala udah kena, terus juga diancam semua. Alhasil saya coba untuk record karena setiap saat kalau lapor ke ibunya, mana videonya, mana recordingnya, kasih aja recordingnya, mana gitu. Jadi bukannya ditanggapi di betul-betul anak ini tuh dikasih tahu lah gitu, tapi besoknya tuh seolah-olah tidak terjadi apa-apa, selalu kayak gitu. Orang tuanya dengar recording itu? Dengar. Apa komentarnya? Cuman fokus, ini gimana Ratu mau nyelamatin bawa Mas katanya, kayak gitu. Jadi nggak ada kata kayak minta maaf kayak gitu tuh, nggak pernah ada. Oke, sekarang sudah dilaporkan ke Polres Jakbar? Polres Jakbar. Dia tahu kamu laporin? Tahu. Apa komentar dia? Bahkan bersamaan dengan keluarganya, ya yang di Kota Padang sama ibunya ini, mereka bareng-bareng nyerang saya. Apa katanya? Waktu itu tuh kan Kak Inara itu sempet ngunjungin aku ke rumah sakit karena aku langsung dirawat. Inara Rusli. Oh oke, ya. Iya. Dia jenguk aku, dia peluk aku, dia bilang. Pas setelah kejadian ini. Iya. Oh kamu jadi kenal juga sama Inaranya? Karena dulu tuh dia bilang katanya dulu kamu nguatin aku, sekarang aku yang kuatin kamu. Ya saya bersyukur juga Kak Ina segitu care-nya gitu sampai dia melukan nangis di rumah sakit. Lalu ini ngubungin kakaknya, minta didekatkan dan dikawinin dengan Inara. Inara risih dong. Tuh, oke diulang. Suami kamu ngubungin kakaknya Inara. Kakak Inara? Untuk minta didekatkan dengan Inara untuk dinikahin. Di saat habis gebukin aku. Oke. Dan dia masih suami aku. Oke, jadi kesimpulannya? Habis gebukin saya, suami saya pengen nikahin Inara. Tapi ini kejadian yang pas itu yang? Iya. Oke, terus? Jadi Kak Ina itu tuh merasa risih. Alhasil dia sempat posting. Iya, aku merasa terganggu katanya. Inara sempat posting? Iya. Oke, terus? Nah, ya, aku tadinya berpikir bahwa yang bersangkutan ini apakah mungkin karena bipolarnya gitu. Tapi sejauh ini kan artis juga banyak yang, tapi tidak sejauh ini gitu. Apa karena apa? Dan dia selalu bangga bahwa dia menikahi lebih dari 200 wanita dan pernah berpacaran dengan 112 wanita. Berarti ganteng pastilah udah. Nggak mungkin kalau gue bisa begitu. Oke, terus? Dan dia waktu dia selalu gaslighting, marah-marah, terus maki-maki aku juga. Semua wanita katanya butuh dia. Dia bilang kayak gitu. Oh ya? Iya. Tapi saya coba untuk ini gimana caranya untuk dia pulih gitu, lebih ke sana. Pada saat habis kejadian ini, alhasil mantan-mantannya yang sampai mereka
akhirnya ke psikolog karena dibeginikan juga, ngehubungin saya semua. Mantan-mantan pacarnya? Iya, Jadi beberapa. mantan pacarnya mau banyak nih bener nih? Iya. Cuman 112 apa enggak itu kita nggak tahu ya, oke. Kalau itu memang sama saya bareng-bareng pernah ngitung juga. Pernah ngitung? Iya, karena... Kalah, gue cuman 71. Nah? 71 triliun. Oke, pernah ngitung bareng-bareng? Iya, karena kan ada track record-nya tuh. Oh, kamu lihat IT-nya bahwa emang pernah pacarnya? Ada Emang track bener record-nya. 112? Iya, ada banyak. Berapa? Sampai yang ada cuman sebulan, Keren ya. seminggu, cuman sekedar tidur, habis gitu besoknya putus. Ini ada gitulah, banyak gitu. Oke, kamu kenal sama dia di mana sih? Jadi awalnya itu kan, saya kan pengurus Kadin. Terus bangun Kadin mana? yayasan. Pusat? Kadin? Kadin Kabupaten Bandung. Oke. Bangun yayasan dengan Ketua HIPMI Jabar. Alhasil Bukan saya... HIPMI Jabar yang sekarang, bukan? Bukan, yang sebelumnya. Yang sekarang teman saya nih soalnya. Oh iya, Iya. Kang Surya yang sebelumnya. Iya. Nah, jadi dimintalah untuk sama-sama di pengurus itu biar kita tektokannya enak gitu. Pas ketika pelantikan, tiba-tiba kan di ballroom itu dia tuh nyamperin gitu. Oke. Jadi dia diminta HIPMI itu tuh untuk bantu secara hukumnya gitulah. Pada saat itu. Pada saat Ganteng itu. nih datang, kamu langsung terpesona dong ya? Enggak, malah bingung. Karena kan ini jalanan kosong untuk ke bawah, untuk ke arah apa itu tuh panggung. Dia tiba-tiba di samping, tapi dia tuh ngomong, kamu dari mana? Saya IT. Oh, saya orang hukum, saya butuh IT. Tiba-tiba aja dia kayak gitu. Oh ya, dia minta nomor, ya udah dikasih. Nah disitulah nggak kontakan, dia kontakan cuma dijawab seperlunya sama saya tuh. Tapi akhirnya kamu apa yang buat kamu nikah sama dia? Jadi dia tiba-tiba pas-pasan pertengahan tahun kan dia tuh kan aku pengen proposal kamu. Saya bingung gitu. Loh, baru kenal kok bilang mau proposal gitu kan. Mohon maaf, saya udah lama nggak pacaran. Saya lebih pengen mencari orang yang sesuai dengan visi dari Tuhan aja. Bilang kayak gitu karena ya lebih fokus ke layanan pada saat itu. Nah, dia tiba-tiba pakai ayat-ayat Alkitab tuh. Banyak gitu, pakai ayat-ayat Alkitab. Terus juga ya bawa-bawa nama Tuhan, bahwa katanya itu tuh kita dipertemukan oleh Tuhan Yesus, kayak gitu-gitulah. Nah, begitupun waktu dia mepet Kak Inara, dia pakai bahasa Al-Qur'an untuk mepet juga gitu. Oh gitu, tapi Inara nggak suka kan dia? Enggak gitu. Oh, iya. Ya karena Nanti saya bisa support Inara nih ya, Iya, saya pengen iya. tahu nih, ya kan Iya. teman saya juga dia. Iya. Iya, oke. Oh jadi dia mendekati, tapi hebat kamu di antara 112 wanita itu kamu yang dinikahin. Iya kan? iya. Berarti kamu punya kelebihan dibanding yang lain, cuman ya kamu disik. Oke, dan sekarang ini saya mau nanya aja deh, oke deh. Laporan polisi sudah jalan ya Mas? Sudah jalan. Ini Dilaporkan ke Polres Jakbar di PPA, unit PPA. berarti reskrim ya? Ya betul, Iya. betul. Iya. Ini izin. Ini dari tanggal 3 Desember LP-nya. Per hari ini masih Naik sidik. Iya. Tapi sudah dipanggil kan? Sudah Nah. lebih dari 3. Sudah lebih dari berapa kali? Izin, Iya. Mas Uya. Iya. Jadi panggilan pertama itu 2 kali untuk klarifikasi. Iya. Biasalah. normatif. Iya harus kan, karena itu Betul. prosedurnya kan, Betul, dipanggil sebagai saksi pelapor ya. Betul. Dan nggak datang. Oh yang mana yang nggak datang? Yang terlapornya. Oh dia udah dipanggil kan berapa Sudah kali? dipanggil, Oke. saksinya sudah semua, security 2 orang, Iya. ada pembantunya ART-nya 1 orang, sama pelapor. Oke, sesuai prosedur loh itu ya. Sudah Oke, semua iya. dari pelapor. Nah, terlapor ini sudah dipanggil, tapi tidak pernah hadir. Oke, terlapor tidak pernah hadir. Udah panggilan ke berapa? Ini kayaknya sudah panggilan ketiga atau Oke, keempat. iya. Cuman setiap dipanggil itu ada surat datang. Pertama itu surat datang dari rumah sakit di Padang ya, Karatuya, yang menerangkan bahwa dia itu sedang dirawat di rumah pemulihan. Oh ini strategi lah, penundaan Betul. lah. Iya. Nah, ketika saya ketemu sama penyidik, Iya. saya baca itu tidak ada diagnosisnya. Normatifnya atau normalnya Iya. biasanya kalau ada keterangan tentang orang gangguan jiwa itu pasti ada diagnosisnya kan. Iya. Nah, itu nggak ada. Nah, kemudian panggil berikutnya, terakhir minggu lalu, keluar lagi surat dari rumah sakit di Bandung bahwa Oh dia- tadi di Padang. Iya, sekarang di Bandung, dia Iya. katanya lagi di dalam rumah pemulihan juga. Apa? Karena apa? Nah, itu tidak dijelaskan sama sekali. Katanya dia ada gangguan apalah.
istilahnya gangguan jiwa. Tapi Jangan sampai nih bersembunyi Betul. ala-ala gangguan jiwa Jadi- untuk lari dari hukuman nih. Biar yang Iya, asesmen rumah sakit betul, asesmen di dari sini. kepolisian, benar. Nah, sampai sekarang belum ada status tersangka. Dan dia itu belum tahu di mana lah intinya. Atau di Bandung atau di mana kita nggak pernah Oke, tahu. jadi tepatnya panggilan udah keberapa nih buat dia? Ini sudah yang ketiga atau keempat ini kayaknya. Karena 2 kali klarifikasi, ini yang saksi sekarang. Karena sudah sidik tuh. Iya, iya. Sidik 2 kali. Ya. Toh, sudah bukti, sudah lengkap. Mau tunggu apa? Saya bilang kan. Dalam pidana itu kan minimal 2 alat bukti. Ini lebih dari 2 alat buktinya loh. Sudah ada videonya. Terlepas apakah terlapor mau hadir atau tidak, itu urusan lain. Iya. Ambil dulu orang ini, kan begitu. Lebih contoh nih ya, Iya. sederhana. Ada orang pembunuhan. Hmm. Korbannya sudah ada. Hmm. Apakah kita harus nunggu si korban ini, Oke, oke. si pelaku ini kabur kemana? Iya, iya. Saya bilang, kalau sampai si pelaku ini kabur ke luar negeri dan nggak bisa ditahan, saya salahkan penyidik loh. Iya. Karena Iya. kalian memberikan ruang dan waktu untuk orang ini bisa bermanuver. Oke, oke. Nah, saya begini nih. Saya melihat nih nggak terlalu dikonsentrasi sama tim di sana. Nggak terlalu fokus bahwa ini wanita. Jadi mereka memperlakukan seperti biasa. Dan saya nggak setuju dengan begitu sistemnya. Anak sama wanita tuh, perempuan tuh meski fokus gitu loh. Oke, Apalagi tapi korbannya nih jelas. nih. PPA-nya perempuan kan? Perempuan. Oke, oke. Sebetulnya bicara kita baik. Saya dengan mereka juga baik kok. Iya, Saya iya. bilang, saya juga tim teman-teman Iya, polisi iya. juga Iya, banyak iya, kok. iya. Maksud saya, mohon ini menjadi prioritas utama. Minimal jangan ada beri ruang bagi perilaku kriminal untuk bermanuver. Ini sudah 3 bulan. Dugaan kita, beliau ini punya keluarga, ada background orang hukum juga. Jadi yang paham tentang hukum juga. Nah, kita jujur aja, saya ini lawyer, pengacara. Kalau di lapangan seperti ini, bahaya. Makanya saya bilang, tim penyidik segera amankan orang ini. Saya coba kontak ke Kapolresnya atau ke Kanit PPA-nya atau ke Kasatnya. Coba nanti saya ngobrol ya, Siap. ada apa ini ya. Siap. Ya, mungkin kalau kita berpikir positifnya, mereka masih mau proses, mau mengecek itu segala macam. Kita positif aja dulu. Iya. Ya. Tapi saya nggak tahu, feeling saya yakin mungkin nggak sampai seminggu atau 10 hari, mungkin polisi harus sudah bisa mengambil keterangan dari terlapor ini. Ya, coba kita kasih waktu seminggu inilah ya. Siap, siap. Ya, Saya izin masuk. intuisi saya. Ya izin. Jadi Inara, waktu Inara posting itu tuh yang diserang Ratu. Oke, ini siapa nih? Ini tantenya Tadi siapa? yang bersangkutan. Oh, suami kamu. Oke. Dia sampai bilang kalau sampai ditangkap mungkin masa kamu dan si Inara nggak akan kami lepaskan. Oh, termasuk Inara juga diancam berarti? Iya diancam. Percayalah. Lalu kalian mau dimati Lalu kalian mau dimana? Ini dari siapa nih? dari tantenya. Laporin dong. Nah, Ini ancaman loh, pengancaman loh nih. Postingan si Inara sangat berbahaya. Jadi dia minta Inara take down tapi neken ke aku karena dia tahu aku lagi di rumah sakit. Oh, ini postingan Inara apa tulisannya? Enggak, ini aku nge-DM, Oh, iya, iya. Kak Ina tolong minta di take down, psikis aku lagi nggak bagus, aku diserang semua ini. Apa kata Inara? Nggak akan dihapus katanya sebelum yang bersangkutan menyerahkan diri gitu kan katanya itu. Nah ternyata dari pihak mereka juga ngehubungin ke Inaranya langsung yang pada akhirnya Inara hapus Take down. semua. Take down. Nah selain itu juga yang saya kaget, terus terang gini, saya itu terisolasi kan dengan keluarga jauh. Bahkan saya minta keluarga untuk gak turut campur supaya nggak makin lebar waktu itu. Iya, biar kalian urusan Iya. kalian berdua dan kuasa hukum ya. ya. Saya cuman berkomunikasi sama satu waktu itu, ibunya. Tadinya niatnya itu tuh nggak sampai mau lanjut gimana Om ya. Nah, cuman ibunya kan datang gitu kan, datang ke rumah sakit, terus minta untuk saya ngaturin supaya bisa diambil dari karena kan dia waktu kejadian itu langsung pergi ke Palangkaraya gitu. Oke, mau diambil, ternyata pas Inara posting itu ibunya malah kayak gini sama ini dengan berbarengan dengan tantenya. Kau nggak ada otak, nah, Terus? kayak gitu. Terus perintah penangkapan tuh dari kepolisian bukan si Inara katanya. Terus ini kan yang postingan Kak Ina itu. Apa postingan Inara coba dibacain saya kalian? Ya kan intinya dari itu tuh kan, nah ini bolehkah deket, nah ini gitu. Boleh nggak dekatin adik brother katanya. Kayak gitu. Saya mau izin brother sesuai hadis Nabi dan Al-Quran brotherku. Dia agamanya apa? Kristen. Oke, ya terus ya.
Masya Allah, saya mau menangis. Tiap hari saya menangis terus, brother. Dan ini kata-kata ini... Brother tuh kakaknya Nara nih cowok nih ya. Iya. Ini kata-kata menangis ini sama dengan kata-kata dia ngedeketin ke aku. Dengan bahasa, Tuhan Yesus punya rencana apa ini, aku pengen menangis. Sama. Template gitu. Iya. Nah, ini postingan dari Kaina itu. Terutama Kalimantan sekitar, semuanya mohon bantuannya untuk ini supaya bisa... Ada ya? Iya. Oh, jadi dia membela kamu ya sebenarnya. Iya, Ya? nah ini kan waktu Kak Inang Kunjungin kan. kamu. Iya. Nah, Jadi Nara juga marah sebetulnya sama kelakuan suami kamu ya. iya. Padahal itu pengacaranya dia waktu ngebela dia Waktu kasus perselingkuhan dan perceraian, terus hak royalti, dan itu berhasil tuh semua. ya lumayan. Berarti hebat dong suami kamu jadi pengacara. Waktu itu ngedraftnya juga bareng. Oh, kamu yang ngedraft. Suami tapi berbarengan gitu, karena waktu waktu kita nikah, aku yang bangunin law firm dia, Om Uya. Oh, hebat ini. Ya. Kamu wanita hebat lah, udahlah. Kamu, ya saya nggak mau ngasih saran, itu urusan pribadi dia ya. Oke. Terus intinya Mas, ini berarti kita tinggal tunggu bagaimana polisi bisa mengkondisikan agar si terlapor ini datang ke kantor polisi atau mungkin nggak dijemput paksa. Ambil orang itu, Iya. tetapkan tersangka, cukup. Biar kita ikutin proses saja berikutnya bagaimana. Itu aja. Kalau mau kita ngomong bagaimana si klien kita ini menderita, saya itu hampir tiap malam itu udah cerita kan kasihan. Kasihan kita lihatnya. Belum dia punya anak. Sendiri kan dia ngurus anaknya. Dengan tangan begini, dengan psikologis yang kurang sehat. Dia harus memikirkan menafkahinya bagaimana segala macam. Terus dia harus ikutin proses hukumnya belum ada kejelasannya juga. Maksud saya, ayolah teman-teman, bantulah orang-orang yang susah ini. Tenang aja Mas. Iya. Ini saya mau orang positif thinking. Iya. Saya yakin Polres Jakbar akan segera Siap. menuntaskan kasus ini. Itu aja. Siap. Harus positif dulu. Siap. Nanti saya akan kasih linknya ini langsung ke Kapolres nanti. Siap. Saya masih Iya, percaya dengan iya. mereka kemarin. Saya Iya. ngobrol juga baik kok. Dan saya akan coba nanti Siap. telepon langsung ke Siap. Anitnya atau Kasatnya. Siap. Ya. Terima kasih Mas Uya. Oke, Jadi tenang aja. memang- Uya walaupun bukan di Komisi 3, Uya bantu. Semua orang yang datang Siap. ke podcast Uya tuh Uya bantu. Iya, Bukan siap, cuma siap. sekedar gue podcast viralin habis itu udah kelar, gue nggak mau. Siap. Ya. Nah, tapi semenjak laporan ke polisi ini berarti udah berjalan berapa bulan? Hampir 3 bulan. Ini dia tidak meneror kamu kan? Sempet dia tuh ke Alfamart yang dekat apartemen aku. Alfamart apa Indomart nih? Alfamart. Alfamart. Oke. Lalu dia itu tuh masukin nomor customer aku untuk notanya masuk ke ini, karena kan dia tahu kalau aku setiap kali ke Alfamart selalu masukin nomor telepon aku biar masuk notanya. Cuman untuk ngasih tahu kalau dia ada di dekat apartemen. Oh, sorry. Jadi dia sengaja Masukin nomor customer aku. biar di notifikasi handphone kamu bunyi ting ada. Iya, bahwa pemesanannya tuh yang biasa dia beli rokok apa, nah apa tuh? Di depan apartemen. Jadi memberitahu bahwa dia ada di situ Iya, seolah-olah gitu. dekat apartemen kayak gitu. Terus? Nah itu sempat nge-SMS juga. Nah, Sempat nge-SMS, terus sempat juga nge-DM ke Instagram. bilang apa? Nomor kamu dua-duanya ngeblok aku katanya. Padahal dia yang ngeblok gitu. Ya udah akhirnya tuh tutup akses karena aku udah ketakutan. Iya. Untuk bertemu aja terus terang aku ketakutan, apalagi dengan mode dia masih manipulatif kayak gitu entah apa yang dia rencanakan gitu. Terus security itu tuh sempat ngeinfoin bahwa sempat ngeliat gitu, dia tuh jadi di apartemen kita tuh di bawahnya ada minimarket juga, Indomart. Diem aja di situ mantau, pakai masker, pakai topi. Topeng? Masker, pakai topi. Oh, topi. Oh, saya pikir topeng. Kayak gitu. Kayak detektif Ada. aja pakai topeng. Waktu aku bangunin dia law firm, waktu nanganin kasus, sering kayak gitu. Aku juga sering nemenin tuh. Apa yang dia pakai masker pakai topi? Untuk ngelihat lawan dari klien itu tuh pergerakannya nyamar. kayak gimana. Sering kayak gitu. Dan dia ada Lakukan ke istrinya sendiri. kata security di mana dia dibagi? Di dekat lobi. Di lobi itu tuh sampingnya kan ada minimarket, katanya di situ. Dan kebetulan sempat juga gitu ngelihat ada itu kayaknya ini, tapi bilangnya katanya minta dinaikin ke atas,
handphone ketinggalan gitu, tapi kita nggak naikin karena udah tahu semua. Oh, semua udah tahu ceritanya di satu apartemen nih. Iya, kayak gitu. Oke, ngeri sedap juga ya. Jadi memang istilahnya ya kalau kriminologi kan takutnya dia punya misinya apa sih? Nah ini yang menurut gue informasi ini harus kamu kasih tahu ke penyidik. Sudah ya. Itu kemarin udah ya, kita jelaskan ya, semua. ya. Makanya kekhawatiran kita jangan sampai seseorang ini punya misi lebih. Oke. Itu aja. Oke. Jadi Coba nanti saya bantu ya, Siap. saya koordinasi ke kepolisian ya. siap. Nggak suci, gue pendosa gue banyak banget. Gue udah lebih dari 200 cewek, pacar gue 113. Sumpah, demi Allah Rasulullah, pacar gue 113. Dari SD gue pacaran sampai sebelum kawin. Mantan itu ke 113, demi Allah Rasulullah. Dia yang ngitung. Emang gue mau sekarang gue masa suci? Enggak suci gue. Ini berapa waktu lalu dia perjalanan menuju Dia ke nge-post di Semarang. Instagram story tuh. Iya, jadi dia aktif Dia ngomong ini. begitu. Iya, Oh jadi ini ada di sosial media dong? iya. Terus kamu bisa dapat itu dari mana? Waktu dia posting itu tuh ya di record gitu kan. Masa sih ini pengacara ngomong begitu? Ah enggak, bukan dia kali, AI kali ya? Itu Serius, benar, Mas? Mas Uya. Itu benar. Karena saya sebetulnya tahu juga sosmednya ada. Itu benar. Masa sih pengacara ngomong begitu? Ah enggak. Ya, gue kayak di luar. Nah ini pas kasus Nalar. nanganin Kak Ina. Jadi apa ya? Ada perasaan kayak udah mah dari perempuan sebagai sesama perempuan waktu itu pengen bantu Kak Ina tuh ya ada rasa kasihan gitu. Ngerti, paham. Tapi di waktu yang bersamaan nanganin kasus perselingkuhan, yang nanganinnya gitu mengalami itu juga, itu tuh kayak murung gitu di Ngerti, belakang saya paham. itu. Nah ini nih. Iya, kenapa itu? Oh ini postingan apa nih? Instagram feed berarti atau Reels nih? Reels. Dia pakai kolor doang gitu? Iya. Ah, gue pikir badannya six pack. Ini badannya sama juga kayak lo, Dri. Gue pikir gimana dari bayangan gue gitu. Ini cuman pakai kolor doang di kamar mandi, di posting di Reels. Iya. Dia kan pengacara. Ya makanya sempet di take down dan itu pun udah dikonfirmasi ke ibunya, udah take down aja. Dan itu tuh gara-gara postingan ini, ya ada orang dari universitas tuh Ngelaporin. nelpon gitu, mau dilaporin pornografi karena jadi bahan topik lah gitu di Di kalangan. universitas itu. Iya gitu, apalagi dia sempat diundang oleh anak BEM. Oke, sekarang kamu mau ngomong apa deh sama suami kamu, silakan. Bingung ngomongnya. Nggak apa-apa, ngomong aja. Apa yang di hati kamu? Keluarin. Nggak usah dirangkai kata-katanya. Apa yang di pikiran kamu, keluarin aja. Terus terang, saya kecewa ya sama kamu. Kamu nikahin aku sampai kamu bilang kalau nggak ada aku mau loncat dari lantai 4 lah, mau apalah. Aku bawa kamu, semua udah aku lakukan dari provide kamu, bawa kamu ke psikiatri lah, udah sampai kamu dibuatkan law firm, segala macam aku dukung sampai apapun yang kamu lakukan, kamu rusak semua akses kehidupan aku dari mulai S3 aku, urusan aku di organisasi, aku di semua hal yang aku pikir kamu bercanda, kamu mau ngerusak itu. Tapi kenapa aku udah sabar loh ngadepin kamu dari urusan perwanitaan, urusan kasarnya kamu. Tiap saat aku sabar ngadepin kamu sehari-hari yang kadang kamu suka kasar. Tak dari ucapan, tak kamu kadang mukul, kadang kamu nendang aku. Aku udah sabar banget. Sekarang, tolonglah, jangan pergunakan untuk cari validasi di anak kecil. Dia nggak tahu apa-apa. Dia berhak untuk tahu, berhak untuk belajar apa yang seharusnya. Jangan kamu kasih dia harapan palsu love bombing, tapi kamu juga yang nyakitin perasaan.
harus bolak-balik ke psikolog anak loh. Akibat perbuatan kamu. Tolonglah. Aku udah berusaha bahkan ke Polres Jakbar. Aku sempat dengan ininya ke depan Kanit. Aku mohon-mohon untuk supaya menyelamatkan kamu dan mencabut laporan. Tapi ternyata kamu masih berlaku manipulatif sampai dengan keluarga juga. Dan itu aku udah sangat kecewa. Aku nggak sanggup. Belajarlah. Tolong belajar. Perempuan bukan sesuatu hal alat boneka yang bisa kamu sembarang doang gitu, nggak seperti itu. Janganlah. Harus belajar hal yang baik. Aku sebagai seorang ibu, aku pengen ngajarin dia untuk jadi anak yang baik, yang bertanggung jawab. Walaupun dia anak aku, kalau dia berlaku salah, aku kan bilang dia salah. Aku nggak mau kamu ngajarin yang kayak gitu, tolong. Oke. Oke. Udah lega? Harusnya lebih lega. Tapi nggak apa, sabar, yang kuat. Saya akan selalu ada untuk korban-korban KDRT. Saya janji saya akan kawal terus. Mas Jajang juga. Siap. Saya janji abis ini saya akan coba hubungin Kanitnya atau Kasatnya. Ya. Ya, saya tanya nanti, coba kasih saya LP-nya. Siap, Mas. Kita percaya saja bahwa mereka, polisi pasti lagi cari cara untuk bagaimana bisa membawa si terlapor ini untuk ke kantor polisi. Kalau enggak, ya harusnya dibawa secara paksa. Betul, memang itu harapan kita. Ya, jadi kita ini kerjasama sama-sama lah, ya, sama-sama membantu orang, lagi orang korban KDRT. Insya Allah. Siap. Oke, yang sabar, dan buat kalian juga ada yang korban KDRT, silakan DM Instagram saya di king_uya atau bisa langsung ke Instagram istri saya Astrid Kuya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.